Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa binikmatillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun berada, apa kabar Anda? Kembali saya Adi Prasetyo mengantarkan Hujah Aswaja edisi hari ini Senin 30 Oktober 2023. 2 hari di penghujung bulan ini kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Ya, tema kita hari ini yakni tentang memilih pemimpin dalam perspektif Aswaja. Yang sudah hadir di sini sebagai narasumber kita ada beliau Ustadz Ahmad Syauqi MSI. Beliau adalah salah satu tim dari Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, atau biasa kita panggil dengan Lora Syauqi. Assalamualaikum Lora. No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Lora aja ya. Kalau Jangan Lora sampai itu lurah. Lurah. Seenaknya aja lah Gus Nggih. Baik, alhamdulillah Gus sehat Gus Nggih. Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah. Kegiatannya masih di kampus begitu Di Gus Nggih? kampus barusan dari UNAIR Nggih. menghadiri pelepasan kafilah MTQ MN Mahasiswa Nasional pekan depan di Universitas Brawijaya. Oh, nggih, baik. Semoga lancar nggih Amin, Gus nggih. amin, amin. Ini teman-teman di pondok juga gimana kabarnya nih Gus? Alhamdulillah ya, semua dalam lancar, kegiatan belajar mengajar, terkhusus Abah ya, sehat, membimbing kita semuanya. Insyaallah doa sehat. Beliau ini adalah putra dari Kiai Nafis yang dulu eksis juga sebagai narasumber di Hujah Aswaja ngoten nggih Gus nggih. Baik. Nah, pemirsa, panggung kontestasi pemilu 2024 ini sudah dibuka dan kita semuanya tahu euforianya seperti apa. Setiap perusahaan, pemerintahan dan negara memang membutuhkan pemimpin. Terus pemimpin juga memiliki pengaruh besar nih pada perilaku, sikap dan juga kinerja orang-orang yang dipimpinnya. Tapi seperti apa sih cara memilih pemimpin dalam perspektif Aswaja? Nah, hal ini yang akan kita tanyakan kepada Gus kita, Lora Syauqi, tentang memilih pemimpin ini Gus. Yang pertama nih, apa sih sebetulnya definisi dari kepemimpinan nih Gus? Baik, terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara masalah definisi kepemimpinan pada umumnya dalam teori-teori kita tahu bahwasanya kepemimpinan atau leadership itu adalah kemampuan ya, atau kekuatan dalam menggerakkan orang untuk menuju tujuan tertentu. Artinya bicara leadership itu berbeda dengan leader, pemimpin atau ketua. Baik. Ya, jadi ketua atau dalam hal ini mungkin presiden atau mungkin di bagian perusahaan direktur atau dan sebagainya istilahnya leader ya. Tapi memang seorang leader itu harus punya ya kemampuan mengenai leadership itu, kepemimpinan itu. Harus punya kepemimpinan khusus. Harus punya seninya, harus punya seni, kemampuan dan kekuatan dalam menggerakkan orang untuk menuju satu tujuan tertentu. Jadi jenengan sampaikan tidak hanya di pemerintahan, di perusahaan, bahkan TV 9 ini kan ada seorang pemimpinnya. Di pesantren. Di pesantren juga sebagai seorang kiai itu kan pemimpin. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di samping beliau adalah utusan Allah, juga beliau merupakan pemimpin satu negara yang waktu itu dinamakan Madinah. Artinya apa? Dari sini kita pahami bahwa kita tidak sekedar memilih pemimpin. Jadi tidak, titik fokusnya bukan kepada personnya ya. Nanti diibaratkan Hujah Aswaja apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bicara masalah person. Ini siapa ini? Bahas siapa ini? Yang siapa ini? Siapa ini? Yang nomor Pak berapa Ganjar. Belum ada nomornya. Belum ada nomornya. Nanti tanggal 17 kayaknya. Oh, nanti oke. Apa Ganjar, apa Pak Prabowo atau Pak Anies, tidak, kita tidak bicara person, tapi kita di sini bahas kepemimpinan, leadershipnya itu, bukan seorang. Baik. Nah, kalau dari sejarah nih Gus, kita pandang dari sejarah nih, sebetulnya sejarah kepemimpinan Islam itu seperti apa sih Gus? Baik, sebagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi tetap menjadi teladan, role model kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk
memilih seorang pemimpin yang yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi setidaknya sifat wajib bagi Rasul itu menjadi acuan sih. Sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tablik, Fatonah. Itu kalau nggak salah dulu ketika saya belajar di MI ya. Tapi lupa juga artinya itu. Jadi itu kan termasuk dalam kita ya, gitu. Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Asy'ariyah dalam hal teologi ya. Itu kan ada akidah khamsin, akidah seket gitu ya. Dan 20 sifat wajib bagi Allah, mustahilnya 20, berarti 40. Jaiznya 1, berarti 41 ditambah sifat wajibnya bagi Rasul itu 4, mustahilnya 4, jaiznya 1 kan 50. Jadi tidak hanya sidik, amanah, tabligh, fatonah itu yang menjadi prasyarat ya. Kita melihat seorang pemimpin itu harus wajib memiliki 4 sifat itu. Sidik tadi. Sidik itu berintegritas. Berintegritas. Jujur ya. Sekarang banyak tempat-tempat di khususnya instansi pemerintahan zona integritas. Artinya zona kejujuran. Zona kejujuran di situ tidak ada namanya kebohongan, suap gitu ya. Saya harap itu bagus untuk edukasi, mengingatkan, sosialisasi pada integritas. Saya harap itu bukan sebuah jargon gitu. Bukan hanya sebuah jargon, tapi memang benar kondisinya seperti itu di dalam betul. Jadi situ. integritas, karena bicara masalah kejujuran, kata dawuh guru saya dulu almarhum Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi, Ketua PBNU, bahwasanya apabila kejujuran ini beres kejujuran ini ada di negara kita, maka 50% masalah kita ini sudah terselesaikan lah. Masalah yang seperti apa dulu? Segala hal, karena kita ini kan krisis kejujuran. Nah, jadi kalau kita membudayakan berintegritas, jujur, maka 50% permasalahan negara ini beres. Tinggal 50 yang lain, permasalahan ekonomi, hukum, dan lain-lain. Karena asasnya ini adalah kejujuran. Berarti jujur itu memang kalau ditarik garis bawah adalah kunci dari segalanya ya Gus ya? Kunci dari segalanya. Itu kenapa diletakkan pada nomor 1 ya. Terus yang kedua adalah amanah. Amanah itu harus profesional. Ya, kita memberikan memilih pemimpin yang punya benar-benar leadership. Profesional sebagai seorang presiden dalam hal ini kita pilih. Terus yang kedua adalah yang ketiga ada tabligh ya. Dalam konteks memilih pemimpin, tabligh itu kan transparansi. Baik, transparansi. Ini nanti akan kita lanjutkan lagi Gus tentang transparansi nih. Kalau jenengan sudah ngomong transparan, pikiran saya kok ada tanda kutip transparan seperti apa ya? Saya beda ya Gus ya bahasanya. Kita membahas tentang memilih pemimpin dalam perspektif aswaja. Aswaja perspektif on choosing leaders. Nah, tadi yang sudah dijawab, sudah disampaikan oleh Ustadz adalah dasar dari seorang pemimpin adalah amanah, sidik, tablik, fatonah bagi Ustadz. Tadi sudah dibahas dari tablik yang transparan. Kalau Ustadz sudah ngomong masalah transparan, kenapa kok tiba-tiba saya lagi nyambung ya bahasa itunya juga tadi hafal begitu. Bisa dilanjut lagi Gus. Baik, bicara masalah transparan itu kan artinya ya tidak korupsi lah sederhana. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi dari kepemimpinan itu, dari apa yang masuk apa yang dia pimpin ya, karena dalam rangka membangun kepercayaan publik lah terhadap yang seorang pemimpin ya, yang memimpin mereka. Jadi seperti itu. Memang sekarang permasalahan yang salah satu permasalahan besar di Indonesia kan mengenai KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Sehingga perlu adanya namanya transparansi mengenai itu agar kepercayaan publik itu meningkat. Ya. Dan yang keempat adalah sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu adalah fatonah. Yaitu cerdas, ya, inovatif, ya, kreatif, solutif. Artinya benar-benar berpikir gitu. Jadi tidak hanya seputar dia itu viral. Dia hanya famous gitu ya. Karena ya realitas sekarang masyarakat apalagi sudah jelas ya ada penutupan sudah tutup calon, sudah jelas calon-calon dan capres dan cawapresnya.
saya melihat ya dan menemukan banyak masyarakat kita yang saling apa jelek-jelekkan itu. Saya milih ini, saya milih ini. Saya sampai sekarang saya masih belum, ya tentunya sebagai rakyat ya, masyarakat Indonesia ya punya hak untuk memilih juga kan. Betul. Ya saya belum ada menentukan siapa karena kan saya belum tahu sepenuhnya gagasannya apa. Ya belum ada apa namanya, kalau di kampus itu apa Gus? Menerangkan di depan? Ya kampanye. Artinya sosialisasi apa, sosialisasi apa yang digagas ke depan ya, 5 tahun ke depan, itu baru kita bisa menilai, oh ini seperti ini. Lagi-lagi kalau dalam hal ini ya Aswaja melihat bukan tentang personnya, tapi sifat atau sikap yang menempel pada personnya itu, yaitu leadershipnya itu. Baik Gus, berarti kalau ditarik dari sisi 4 dasar kepemimpinan tadi, sebetulnya sejarah kepemimpinan itu memang diambil dari Rasulullah sebagai teladan, uswatun hasanah. Dan itu nilai-nilai itu, sifat-sifat itu diteruskan oleh periode-periode setelahnya. Yang dari sejak Rasulullah wafat di umurnya 63, ya ada namanya periode sahabat. Dalam kepemimpinan juga di situ ada namanya periode Khulafaur Rasyidin. Ya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam teknis memilih kepemimpinan pun itu kan berbeda-beda. Kan ada sekelompok orang yang ini kembali kepada khilafah gitu kan. Tapi sebenarnya bentuk dalam hal ini bentuk negara ya di Islam itu seperti apa? Itu tidak mengatur sampai seperti itu apa bentuknya. Yang penting kan prinsipnya. Itu prinsip keadilan, prinsip bagaimana penegakan hukum, kesejahteraan ekonomi, ya, dan yang paling penting adalah gimana itu himayatuddin, merawat adanya agama itu sendiri. Nah, kembali lagi jadi sejarahnya seperti itu. Dan baik itu periode Khulafaur Rasyidin atau yang setelah periode Khulafaur Rasyidin itu kedinastian ya. Jadi zaman dulu sudah ada dinasti. Dinasti Bani Umayyah. Ya, jadi saya lebih senang menyebutkan setelah periode Khulafaur Rasyidin itu adalah sebuah kedinastian. Yang mana dinasti Umayyah. Karena kan dari orang tuanya turun ke anaknya. Dari anaknya turun ke cucunya. Dan ini kan masih satu keturunan dinasti Umayyah umumnya. Kan mereka di keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kan gitu. Ya Daulah Bani Abbas, terus Turki Utsmani. Jadi sebenarnya titik fokusnya adalah kepada persoalan teknis itu tidak fokusnya bukan seperti itu. Yang penting kan tujuannya. Jadi yang penting adalah tujuannya bagaimana yang paling poin penting adalah melanjutkan misi Rasulullah itu terkait bagaimana menjaga ajaran-ajaran Islam ya, bisa terus tumbuh subur di satu dalam hal ini negara ya yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu dalam sejarah. Baik, Gus, sebetulnya kalau dari sejarahnya memang kita ambil dari yang jenengan sampaikan, kita ambil garis bawahnya adalah dari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Keempat sifat tadi sudah memang benar-benar dimiliki oleh Rasulullah. Nah, apa yang menjadi pedoman dalam menentukan apakah seorang calon pemimpin memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan tadi, Gus? Baik, bicara masalah memilih pemimpin, memilih dan dipilih sebagai seorang pemimpin, itu kan dalam pembahasan politik ya. Sebenarnya bicara masalah itu Al-Quran sudah jauh sebelum itu ya, menerangkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28 itu dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kalian ya untuk bagaimana menyerahkan ya sebuah amanat kepemimpinan kepada yang ahlinya. Artinya di situ ada kompetensi dan kualifikasi yang layak menjadi seorang pemimpin. Jadi
menjadi seorang pemimpin itu ya di samping mempunyai sifat ya yang apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah tadi itu, ya dicontohkan oleh Rasulullah, tapi juga secara style leadershipnya juga harus ahli dalam hal itu. Jadi bicara mengenai leadership itu ada behavior leadership dan Behavior yang kedua leadership. adalah style leadership. Behavior leadership dan style leadership. Iya, Apa itu artinya, Gus? Jadi sifat Saya atau kok moralitas bingung, ya, kalau Masya Allah, bahasa-bahasa. ya kepemimpinan ya Oke. sifat ya atau moralitas yang dalam kepemimpinan. Ya mungkin tadi yang sudah saya jelaskan itu sidik amanah bil khatonah, dan bicara masalah style leadership itu juga perlu juga, dan itu harus ahli, harus pengalaman. Harus pengalaman. Harus pengalaman. Harus yang memang pernah terjun ya. Pernah Gus? terjun. Pengalaman itu. Iya, pengalaman itu dalam memimpin gitu ya. Jadi bicara masalah kepemimpinan itu kan bukan teori. Tapi memang pengamalan dan pengalaman. Pengamalan dan pengalaman. Pengalaman dari Iya, ya memang nggak mudah loh Gus nggak jadi mudah. pemimpin itu, Gus. Karena Apalagi- kita Gi- sebagai seorang pemimpin itu bagaimana menghandle atau ya memanage di antara banyaknya kepentingan. banyak kepentingan, Banyak kepentingan. kepala juga. Banyak kepala juga. Perbedaan-perbedaan begitu, Gus. Betul. Baik, Gus, mentang-mentang kita narasumbernya ada Kiai Muda, yang nonton juga banyak dari kalangan Kiai Muda juga. Salah satunya Gus Izul Kafi nih dari Wah, Ngedek, Masya Allah. dari komunitas pendakwah keren Oh, Jawa iya. Timur. Ini Ya, juga lagi salam. menyaksikan Lora Sauki untuk ngobrol bareng bersama kita di Huja Aswajah. Matur nuwun Gus Izul. Ya, tadi kita sudah membahas juga nih Yai, tentang sejarah kepemimpinan Islam bagaimana. Sebetulnya terus juga jenengan sampaikan juga dasar-dasar pemimpin yang Ideal. baiknya dipilih, yang ideal itu seperti apa. Tadi juga disampaikan ada 4 hal yang harus dimiliki tadi nggih. Pastinya sudah dijelaskan juga dan sudah hafal dulur-dulur pemirsa TV 9. Tapi pertanyaannya adalah Gus, seberapa pentingnya sih kita dalam memilih pemimpin? Oke. Kan bukannya pemimpin, memang si pemimpin itu mempertanggungjawabkan segalanya gitu Gus. Iya. Seberapa penting sih Gus? Ya. Bagi bahasa-bahasa presiden sopo yang nek ini nggak kerja ya nggak mangan gitu ya. Bahasanya gitu ya. Sopo pimpinnya pancet Bahasa aja, wancet ya. aja gitu. Nggak Ya, boleh. tentunya hal ini apa yang tadi yang saya sampaikan, Quran surat An-Nisa ayat 58 itu sebenarnya mengandung makna larangan untuk golput sih. Bisa saya maknai itu. Kenapa? Di sini kan di situ di dalam arti surat An-Nisa ayat 58 itu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanat, ya, dalam ini amanat kepemimpinan kepada yang ahli. Nah, gimana kalau kita mau menyerahkan kepemimpinan atau amanat kepemimpinan kepada yang ahli kalau kita golput atau kita tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini, Kontestasi pemilu ini ya. kontestasi pemilu ini, ya kan gitu. Artinya di sini kepada Anda para pemirsa yang akan memilih, tentu dalam hal ini harus benar-benar sama-sama kita berpartisipasi. Persoalan siapa? Nah, ini ranahnya ijtihad masing-masing. Boleh dibilang saya senang menyebut bahwasanya mencoblos itu adalah sebuah ijtihad. Kenapa? Kata Rasulullah, man ijtahada fa asaba falahu ajroni wa man akhtaha falahu ajrun, kan gitu. Itu memang dalam konteks ijtihad hukum ya, tapi diartikan lebih luas, ijtihad memilih pemimpin juga. Jadi memilih pemimpin apabila benar ternyata ijtihadnya milih siapa nih? Si A. Ya. Ternyata betul-betul dalam kinerjanya bagus dan membawa maslahah dan khususnya perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai keislaman, maka dapat 2 pahala. Waman akhto'a, dan barang siapa yang salah berijtihad atau mencoblos ternyata pemimpinnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan kampanyenya, janjinya, maka Anda sebagai pemilih ya tetap dapat pahala.
yaitu 1 pahala. Berarti kalau milih dapat 2 pahala. Kalau milih betul, Betul. dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Apa aja Gus pahalanya itu Gus? Itu pahala ijtihad kan. Jadi di situ dalil itu dipakai untuk seorang ulama yang berijtihad dalam suatu hukum. Oke. Berarti Jadi, kalau milih yang dipilih benar. memilih hukum, tanya nih hukum ini halal atau haram, dia berijtihad halal umumnya. Ternyata di hadapan Allah itu haram umumnya. Tetap dia dapat pahala satu terhadap ijtihadnya itu. Jadi pahala ijtihad maksudnya. Baik. Artinya yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa untuk betul-betul bagaimana kita itu berpartisipasi nanti tanggal 14 Februari ya 2024 ini dalam memilih pemimpin kita, yang itu suara Anda menentukan arah gerak Indonesia 5 tahun yang akan datang. Selaras dengan surat An-Nisa ayat 58 ini mengenai bagaimana kita menyerahkan amanah kepada ahlinya. Baik. Gus, nah ini kita ke bahasan ini Gus, kepada NU-nya ini Gus, tentang Asfajani. Bagaimana sih pandangan Asfajani terhadap partisipasi aktif umat dalam pemilihan pemimpin baik dalam tingkat lokal juga nasional? Baik, tentunya saya merujuk kepada salah satu mazhab dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, yang dalam hal ini Imam Al-Ghazali ya, yaitu di situ Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitab karya-karyanya tentang Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya mengenai bicara masalah politik ya. Politik itu ranah muamalah sosial ya. Baik. Yang mana kita sebagai manusia itu disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai makhluk sosial. Betul. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Itu mungkin kita pelajari ketika kita dulu IPS ya. Betul, waktu itu ada IPS dulu. Ya, IPS. Sosiologi. Ternyata itu sudah konsep itu sudah digagas oleh Imam Al-Ghazali mengenai manusia itu adalah makhluk sosial dalam karya-karyanya. Kenapa demikian? Setidaknya ada 2 indikator. Yang pertama, manusia dikatakan makhluk sosial karena kebutuhannya akan terus terpenuhi, keberlanjutan. Jadi kebutuhan yang terus berlanjut. Yaitu kebutuhan persoalan yang sifatnya primer, makanan, sandang pangan papan, ataupun yang sekunder, ataupun yang tersier yang sifatnya hiburan dan lain-lain. Itu namanya manusia pingin terus gitu. Keberlangsungan tidak hanya dia sendiri, bahkan anak cucunya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan akan ketersediaan. Ya, jadi keinginan untuk seorang yang menyediakan dan menjaga kebutuhan dan kepentingannya. Oke. Maka itu kan tidak terlepas dari adanya dalam hal ini kepemimpinan itu sendiri. Jadi memilih seorang pemimpin, membentuk satu pemerintahan yang mana kembali ke fitrah manusia sebagai makhluk sosial itu, ya kita sebagai rakyat Indonesia secara individu melihat negara ini dipimpin oleh pemimpin yang baik, ya berarti kan kepentingan kita juga terpenuhi. Ya, kebutuhan kita juga terus tercukupi karena dari pemikiran-pemikiran disampaikan oleh pemimpin yang ideal itu tadi akhirnya memudahkan segalanya. Segalanya. Titik poinnya adalah kepada rakyatnya itu, sebagian dalam kaidah yang sering kita dengar, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang imam itu langkah-langkah ya politik yang dilakukan seorang imam kepada rakyatnya itu adalah dasarnya adalah kemaslahatan. Baik. Bukan
egonya sendiri. Bukan egonya sendiri. Gus, kalau dari yang jenengan sampaikan dari awal tadi tentang dasar pemimpin, juga tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika memimpin, apa saja sih Gus yang bisa kita teladani dari kepemimpinan Nabi sebagai pemimpin pada saat itu? Baik. Untuk diterapkan di saat ini, Gus. Baik. Sebagai seorang yang intinya gini, siap dipimpin dan siap memimpin. Okay. Bila kita ditunjuk sebagai pemimpin, ya kita harus benar-benar amanah. Gitu loh. Dan ketika kita menjadi seorang yang dipimpin, ya kita harus loyal terhadap pimpinan kita. Hal itu selaras dengan firman Allah berikutnya ya dalam surat An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah serta kepada pemimpin-pemimpin kalian. Oke. Di situ menarik, Mas Adi. Wahai taatlah kamu kepada Allah, pakai atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amri itu nggak ada kata atiunya lagi. Tahu nggak kenapa itu? Kenapa, Gus? Artinya pemimpin yang kita taati adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, pemimpin yang kita taati adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi di situ kan atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Oke. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Baik. Wa ulil amri minkum. Jadi nggak ada atiu. Nggak ada atiu lagi. Nggak ada atiu lagi. Langsung ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Dalam arti di sini adalah kita menaati pemimpin kita, yang mana pemimpin itu, selama pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Baik, Gus, tentang sebentar lagi nih kontestasi pemilihan umum 2024 kan sudah, bukan sebentar lagi ya, sekarang sudah mulai. Sudah mulai euforia dirasakan di berbagai macam platform dan baliho di media sosial, di media tidak sosial, semuanya ada, gitu. Bahkan di komentar-komentar tuh, masya Allah, sudah mulai rame nih, Gus. Nah, kalau apakah Gus, nah semacam ini, apakah nih dari ulama kita, apakah terdapat nasihat atau anjuran khusus dari ulama Aswaja mengenai cara memilih pemimpin yang kompeten dan bermanfaat bagi umat itu, Gus? Baik, terima kasih. Ya, kita sebagai warga Nahdiyin yang manut kepada ulama-ulama kita ya. Okay. Ulama-ulama kita yang di PBNU telah menyampaikan berulang kali, khususnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, ya, yang di situ yang saya tangkap dari nasihat-nasihat beliau ketika wawancara, terus ketika di NU online dan lain sebagainya, yang paling posisi penting Nahdlatul Ulama adalah memastikan jalan pemilu ini damai. Kayak itu yang poin pentingnya. Poin pentingnya itu. Jadi NU ini kan tidak membahas politik praktis ya, tapi politik kebangsaan. Politik kebangsaan. NU memang meskipun tidak bisa dipungkiri, orang NU-nya itu berpolitik. Itu orang NU-nya. Tapi secara jam'iyahnya, ya, kita itu tidak berpolitik. Ya, kita ke Hizbullah. Ya, jadi NU itu ada di mana-mana tapi nggak kemana-mana. NU itu tidak di mana-mana tapi. Ya, itu jadi ingat dawuh almarhum Kiai kami, Kiai Ahmad Hashim Muzadi. Nah, di situ kembali lagi yang NU dalam ini ulama kita ya sebagai Aswaja, titik fokusnya adalah berjalan pemilu itu damai. Dan berjalan pemilu secara damai ini tentu tanggung jawab semuanya. Terkhusus bagi aktor-aktor yang berkecimpung dalam politik itu sendiri. Baik yang akan dipilih ataupun yang memilih, kita ini termasuk juga aktor dalam politik juga. Karena satu suara kita ini kan menentukan juga. Iya, menentukan. Betul. Mereka yang akan memimpin kita. Maka harus kita pahami bahwa di situ ada realitas politik dan di satu sisi ada moralitas politik. Memang realitas politik itu acuannya adalah kepentingan. Gitu kan. Jadi kan banyak yang sering kita dengar, gitu, tidak ada namanya kawan atau lawan abadi. Yang sebelumnya lawan bisa jadi kawan, kan gitu. Bisa kita baca gitu. Yang sebelumnya
kawan bisa jadi lawan sebaliknya. Yang pada akhirnya yang titik poinnya itu kan kepentingan, dan itu tidak bisa dipungkiri, itu sebuah fenomena yang namanya realitas politik. Namun realitasnya seperti itu, kita gak usah baper lah gitu. Nah, karena ya kata Gus Yahya, persoalan pemilu itu hanya prosedur memilih pemimpin gitu. Bukan mengenai hidup dan mati. Bukan persoalan memilih agama yang itu jatuhnya surga atau neraka, tidak. Itu hanya prosedur memilih saja. Memilih pemimpinnya. Iya, apa yang saya sampaikan tadi itu ijtihad lah. Ijtihad ya, tetap bila kita salah dapat 1 pahala, ya kita benar mendapatkan 2 pahala. Jadi, namun realitas politik ini harus di bawah namanya moralitas politik. Oke. Jadi jangan dibalik, Mas. Jadi realitas politik ini menyetir moralitas politik itu. Begitu. Harusnya moralitas politik itu yang mengatasi namanya realitas politik. Apa moralitas politik? Tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana keteladanan Rasulullah ya dalam memimpin. Dan juga Rasulullah juga pernah dipimpin, bagaimana Rasulullah itu taat kepada pimpinan. Nah, itu. Jadi sekali lagi menghadapi pemilu ya, ulama kita selalu mengingatkan kita untuk bagaimana berjalannya proses pesta demokrasi tahun 2024 ini berjalan damai. Baik, Gus. Kalau yang golput ini bagaimana, Gus? Nah, ya. Jadi kan biasanya wes gitu ya. Yes, apa milih sih? Bagaimana dodolan tetap dodolan gitu kan, yang golput itu yang harus bagaimana? Secara hukum saya membaca itu dari KPU itu yang secara sengaja mengajak orang golput itu kena pidana. 3 tahun insya Allah saya membaca itu. Jadi coba bisa dicek di KPU atau di googling pidana bagi yang mengajak golput. Mengajak golput, jadi mengkampanyekan untuk golput. Tidak milih lah. Tidak milih. Bodoh gini-gini akhirnya, tapi itu ternyata kena pidana juga. Kalau ada banyak loh, kan hak asasi manusia. Tidak bisa. Ini apa yang tadi disampaikan ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Di situ Allah menyuruh kita untuk menentukan pemimpin ya memang sesuai dengan ahlinya. Nah, sesuai dengan ahlinya ini kan persoalan ijtihad memang. Nah, ini namanya manusia lah. Ada yang al-insan mahallul khata' wan nisyan. Namanya manusia, namanya Pak Prabowo, namanya Pak Anies, namanya Pak Ganjar, serta cawapresnya kan manusia sama dengan kita. Ada salah, ada lupa. Nah, tapi kan ini kita sama-sama sebagai anak bangsa yang dan juga kita sebagai kader Aswaja An-Nahdiyah, yang mana di situ karakteristiknya adalah tawazun, seimbang, artinya seimbang dengan 2 tanggung jawab yang kita anut ya, yang kita lakukan, yaitu al-mas'uliyah ad-diniyah wal mas'uliyah al-watoniyah. Baik, Gus, ini kita nggak terasa nih, sudah hampir di penghujung perjumpaan kita nih. Mungkin dari perbincangan kita dari awal tadi bisa disimpulkan kesimpulannya apa saja nih, Gus? Baik. Kesimpulannya terkait tema memilih pemimpin dalam perspektif Aswaja. 1, kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa ayat 58 untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi menjadi seorang pemimpin, yaitu leadership. Yang dijelaskan. Jangan golput. Terus yang kedua adalah memastikan kita sebagai santri di hadapan ulama-ulama kita yang Aswaja ya Nahdiyah, ya kita memastikan pemilu ini berjalan damai. Dan yang ketiga adalah bagi aktor-aktor politik ya untuk meletakkan moralitas di atas realitas politik itu sendiri, sehingga terciptalah insya Allah negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. Matur sembah nuwun Lora Syauqi sudah hadir untuk berbincang kita dengan Huji Aswaja dulur-dulur. Salam juga buat keluarga yang ada di Pondok Pesantren Sancaki, Nurul Huda Sancaki. Salam juga buat Yai Nafis, insyaallah kalian Umi. Pemirsa, tanpa terasa sudah
kita di penghujung acara. Semoga perbincangan kita tidak bermanfaat, dan ingat tadi pesannya Lora Syauqi, jangan golput ya, karena kena pidana. Saya mewakili kerabat kerja bertugas mengaturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.